Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Stefani Apriliana Nugroho dari SMA Regina Pacis Surakarta, calon guru penggerak Angkatan 11 akan memaparkan koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Berikut adalah peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, harus menanamkan budaya positif bagi diri sendiri dan semua warga sekolah. Budaya positif ini dapat diterapkan dengan menjalankan disiplin positif, motivasi perilaku manusia seperti hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Manfaat budaya positif adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Koneksi antar materi. Bagaimana koneksi antar materi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak dengan budaya positif. Koneksi antar materi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berpusat pada murid berarti pendidikan harus menghargai dan mengembangkan potensi unik setiap anak dalam konteks budaya mereka sendiri. Budaya positif berperan penting dalam hal ini, karena nilai-nilai budaya lokal yang baik dapat menjadi landasan moral dan etika bagi anak-anak. Dengan mengintegrasikan budaya positif ke dalam pendidikan, murid-murid tidak hanya dibimbing untuk mencapai potensi akademik mereka, tetapi juga untuk tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, berbudi pekerti luhur, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Koneksi antar materi, nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, seorang guru dapat menghidupi 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Guru penggerak memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara budaya positif di sekolah. Mereka menjadi teladan bagi murid dan rekan kerja, menunjukkan bagaimana nilai-nilai positif dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan penuh semangat, serta suasana bahagia. Koneksi antar materi, visi guru penggerak dengan budaya positif. Visi guru penggerak dan budaya positif saling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang holistik, di mana murid dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter. Dalam mewujudkan visi guru penggerak dengan metode inquiry apresiatif, yaitu menggunakan tahapan bakca sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, motivasi dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi dari diri, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari luar. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ekstrinsik yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Lalu, motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Adanya motivasi karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, serta kesenangan. Untuk mewujudkan disiplin positif, maka guru dapat menggunakan kontrolnya. Posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Sebagai pendidik, sebaiknya kita menjalankan posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu posisi manajer mengacu pada penerapan segitiga restitusi yang menerapkan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta disiplin yang positif. Guru berdialog dengan siswa yang memiliki masalah dan menuntun siswa agar siswa dapat menyadari kesalahan, mempertanggungjawabkan kesalahan, dan mencari solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Peran guru dalam segitiga restitusi adalah sebagai kontrol. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk meyakinkan kegagalan yang dialami anak sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, orang dewasa harus memahami adanya kebutuhan yang menyebabkan kesalahan pada anak. Jadi kesalahan tersebut dapat divalidasi, bukan ditolak. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam langkah ini, orang dewasa akan menghubungkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada hingga bergerak maju dan memperbaiki diri sesuai keinginan. Dalam melakukan segitiga restitusi, anak diingatkan kembali tentang keyakinan kelas atau sekolah yang sudah dibuat sebelumnya. Guru bersama siswa membuat keyakinan sekolah atau kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dihidupi sekolah tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat dengan kalimat positif dan tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dapat dijalankan semua warga ke sekolah atau kelas. Refleksi hal menarik dan di luar dugaan. Restitusi lebih baik dari hukuman dan penghargaan. Restitusi merupakan sebuah cara pendampingan yang menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membuat murid menyadari kesalahannya dan mempunyai motivasi intrinsik untuk memperbaiki hubungan. Refleksi hal menarik dan di luar dugaan. Kontrol guru sebagai manajer. Dulu, menurut pandangan saya,
Guru sebagai teman dan sebagai pemantau adalah baik. Tetapi kini guru sebagai manajer menurut saya lebih baik. Manajer artinya berbuat sesuatu bersama murid, membuat murid bertanggung jawab, menuntun murid dan menemukan solusi dari masalahnya. Refleksi hal menarik dan di luar dugaan. Keyakinan kelas penting dalam pembelajaran. Seseorang akan lebih termotivasi dengan menaati keyakinannya daripada peraturan yang dibuat. Perubahan dalam menciptakan budaya positif. Yang tidak tepat, hukuman pada pelanggaran membuat jera. Yang benar, hukuman menyakiti murid dan membuat agresif. Yang tidak tepat, solusi dari guru adalah terbaik. Yang benar, solusi dari diri murid adalah yang terbaik. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama 2 orang murid yang telah melakukan kesalahan. Dari sini anak-anak atau murid-murid menyadari bahwa yang mereka lakukan salah. Sehingga segitiga restitusi ini sangat penting dalam melakukan penyadaran terhadap murid. Perasaan setelah menerapkan budaya positif. Saya senang dapat menerapkan segitiga restitusi pada siswa, membuat siswa dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik. Saya juga bersemangat untuk terus mendampingi murid dengan penerapan budaya positif. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik dalam pendampingan segitiga restitusi adalah murid melakukan perubahan karena solusi dari dirinya sendiri. Hal yang perlu diperbaiki, perlunya monitoring terhadap perubahan perilaku murid setelah dilakukan pendampingan. Posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah teman dan pemantau. Yang saya rasakan, saya masih mendominasi adanya solusi dan murid masih melakukan kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah manajer. Yang saya rasakan adalah bahagia, sebab siswa dapat memberikan solusi atas masalah yang dialami. Penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, walau tidak secara utuh, karena solusi selalu dari guru, tanpa menekankan pada keyakinan sekolah atau kelas yang telah dibuat. Bagian yang sudah saya gunakan adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya saya akan menanyakan alasan anak melakukan kesalahan tersebut. Konsep yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu strategi kolaborasi seluruh warga sekolah dalam perwujudan budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia.